I want to be. Okay, Carissa. May I ask something? What is your favorite subject in school, Carissa? My current favorite subject is visual arts and English. Visual art and English. So, uh, math is not your favorite subject. It's not my sole favorite subject, but we can say that uh bisa-bisa aja. Oh, okay. Anyway, what is your dream in the future? Like what I want to be. Yeah, what do you want to be in the future? Um, I don't really know much because I don't really think about that often, but I think I'd be, if not, probably a local artist in Local artist. going. Okay. So I think you like mathematics because you want to join the OSN. Yeah, because the choice in the OSN was science, social studies, and math. Okay. And the easiest for me was math. I see. So you prefer to join the math, right? Right. The one is. Yeah. Okay. So let's start our meeting today about preparing OSN. But in this material in this lesson, I prefer use Indonesian because in OSN usually use Indonesian question or something else. So I think it will be better that when we use Indonesia in our lesson. Okay. 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 If you don't know the if you don't understand yet or something else, you can ask me and I will tell it in English. Okay. 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 Let me share the screen first. Wait. Okay. Have you seen my screen? Yeah. Okay, wait, yeah. Okay, so the first lesson today is algebra. Have you known about algebra before, or have you learned about algebra before in school or something else? Yeah. Okay, so how about this pemfaktoran and Oh, factoran and expanding the expression, factorization and expanding the expression. Have you seen about this? yeah. Yeah, so I will ask to you first. Anyway, do you have a like pencil or something else to write in the screen? I'm using like a laptop right now, but I have my mouse. Okay, so you can use your mouse, yes, because I need you to show me how to solve the question in the screen, and then I think I need some books or pencil because I think you have to write the material today in every lesson. Really? Okay. Okay. All right, Carissa. So let's start our meeting today. The first thing is about aljabar or we call it pemfaktoran atau aljabar ya. So, uh, if you see here, aljabar kalau misalnya aljabar itu kita kadang-kadang bisa expanding the aljabar, expand the aljabar atau kita bisa factoring the aljabar. Get it? Yeah. Like this. Wait. Okay. So I will just recall the material that maybe you've seen this before. So if you see here, kita di situ kan ada A dikali B tambah C ya. B tambah C in a bracket. Is it right? Yeah. Nah, to be to become like this, you just kita tinggal multiply aja A-nya yang di outside the bracket into every term in the bracket. Get it? Yeah. Yeah. So you just multiply A to B and A to C. So
you have AB plus AC. I think you you still remember about this in school, right? Yeah, I'm Okay, learning so about it. ya, so ini namanya kalau yang ini namanya dia adalah expanding the expression. Jadi dia tuh kayak apa namanya? Distributif distributif gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya yang kedua ini bentuk yang kedua itu dari bentuk yang expand, dari bentuk yang panjang kita buat faktornya. Ini jadi kalau yang ini namanya itu faktornya. Kita buat faktornya. Nah, di sini caranya as you can see here, ini ada AB plus AC ya. So you Mhm. have the one variable that same. What is that? A. A. So you just place the A in outside the bracket. So you have the factorization A multiply in a bracket B plus C. Okay? Okay. Ya, ini the first thing about aljabar. Nah, lalu kalau misalnya aljabar itu kalau misalnya dia tuh bentuknya apa namanya? Line. Jadi kayak dia tuh bukan bentuk kuadrat ya. Kalau misalnya kamu menemukan quadratic expression like this, bentuk kuadrat kayak gini, apa namanya? Untuk membentuk faktorisasi itu biasanya kita mendapatkan dua bracket kayak gini. Jadi menghasilkan dua perkalian yang ada dalam kurung. Paham? Udah pernah nemuin ini sebelumnya belum di sekolah? Bukan di sekolah sih, di les, Miss. Di les, oke. Tapi di sekolah udah pernah di apa namanya? Udah pernah di ini belum? Udah pernah Kalau diajarin? yang bentuk kuadrat, dimension aja, Miss. Belum diajarin. Kalau yang diajarin tuh yang di atas. I see. Nah, kalau misalnya untuk persiapan OSN ya, fokusnya itu you have to expert how to factoring the the quadratic expression. Karena kalau misalnya dibentuk aljabar ini tuh bener-bener yang apa ya, sering keluar gitu loh. Dan kalau misalnya ide OSN itu sebenarnya gini loh, perbedaannya soal-soal OSN dan soal-soal di matematika di sekolah pada umumnya ya. Kalau misalnya di matematika tuh seakan-akan kayak we have the formula and then we just use the formula to solve the problem gitu. Tapi kalau misalnya di OSN itu kita ada banyak formula yang bisa digunakan. Tapi kalau misalnya di OSN itu uh, we have to we have to see from the offset gitu. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar ngelihat dari atas gimana sih caranya sebenarnya kalau misalnya apa namanya untuk menyelesaikan soal ini tuh kayak kita harus berpikir out of the box gitu loh. Kalau misalnya di OSN bedanya OSN sama matematika di sekolah. Jadi kayak kalau misalnya OSN itu emang agak-agak tricky. Tapi kalau misalnya udah sering-sering latihan soal OSN, itu nanti kamu bakalan bisa. Oke? Okay? Oke. Oke, so tapi kamu udah bisa belum caranya pemfaktoran yang bentuk kuadrat kayak gini? Kayaknya bisa sih, Miss. Oke, Kalau nanti ada kita coba waktu. ya. Nah, let's try after this. Oke, after this, I will. Oke, emang dicatat dulu nggak? Nggak usah ya. Kamu udah bisa kan ya? Udah, Miss. Oke, and then ini ada beberapa bentuk dasar faktorisasi juga. Nah, di sini itu sebenarnya nggak harus dihafalkan. You not have to remember it, but it will be better if you remember it. Because kalau misalnya di OSN itu bentuk-bentuk yang pangkat 2 sampai pangkat 3 itu sering banget dipakai. Jadi kalau misalnya kamu hafal bentuk ini yang terutamanya yang aku tulis di sini ya, itu bakalan lebih mempermudah kamu dalam mengerjakan OS gitu. Jadi kayak saat lihat soal tuh kamu udah ngerti, udah punya bayangan untuk menyelesaikan soal ini. Oh, aku bisa pakai ini nih, bisa pakai ini nih kayak gitu. Oke? Kalau misalnya kamu ada waktu luang boleh dihafalin ya. Ini khusus untuk yang pangkat 2 sama pangkat 3 aja. Nah, sebenarnya di sini untuk yang ini yang pertama yang untuk selisih yang dua kuadrat ini. Kalau yang untuk selisih dua kuadrat ini sering banget dipakai. Jadi Karissa harus bener-bener hafal dan apa ya dan ngerti kalau misalnya kamu punya bentuk A kuadrat min B kuadrat itu nanti akan menghasilkan A min B dikali A plus B. Ini sebenarnya ini tuh kayak bentuk pakemnya gitu loh.
bentuk pakemnya. Jadi ini tuh anu selalu ada. Kenapa kenapa bisa kayak gini? Sebenarnya ini bisa di ini sih, bisa di apa namanya? Bisa di bisa dihitung manual. Cuman bentuk ini tuh sering banget muncul. Jadi Karisa harus bener-bener paham kalau misalnya A kuadrat min B kuadrat, atau misal Karisa tuh menemukan dua suku apa namanya, dua angka ya, dua angka. Ini A sama B angka ya, jadi dua angka itu adalah dua-duanya itu bentuk kuadrat. Dua-duanya bentuk kuadrat. Jadi misal bentuk kuadrat tuh yang apa sih, kayak you know the quadratic number, the square number, kayak Iya. 4 terus apa namanya 9 kayak gitu. Itu kan kalau 4 kan dua kuadrat ya. 4 dua kuadrat, habis itu 3 itu 9 itu 3 kuadrat kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya ada di sini, itu nanti kamu bisa pakai rumus ini gitu. Jadi contohnya misal kamu punya apa namanya? Gini, kayak misalnya 3 nih. Misalnya di sini aku punya 3 min 4 sama 3 plus 4. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya dikalikan itu kan, kalau misalnya dihitung manual ya, kamu bisa gimana sih cara yang ngitung ini coba? Nama Miss? Ini coba ya. Coba ya, kita kita misalnya belum punya ini. Kita misalnya belum punya ini, coba Karisa apa namanya? Find the value manually. Nih, coba. Di bawahnya A, nih. Caranya gimana mengalihkan dua dua term ini? Dua bracket ini mengalikannya caranya gimana? Hmm, The kalau first, A times A, ya, A times A, what is the result? A kuadrat ya. A kuadrat. A square. And then uh biasanya like it's hard to explain, but I write like the gabungan of A kali B and then minus uh A kali B because like I times this and then kan itu A Oke. and B minus Berarti A and ya, B. berarti A square plus A B minus AB ya. Yeah. And then what And is, then ya, minus B kuadrat. ya minus B kuadrat. Nah, wait. Apa sih? Bentar ya. Oke, minus B kuadrat. And then, nah, if you can see here, if you can see here, there is a AB minus AB, right? Yeah. Nah, so AB minus AB is Zero. 0. So you just have A Mm, square Kuadrat minus, minus B kuadrat. ya, minus B kuadrat. So this is the apa ya, kayak cara cepatnya gitu. Kalau misalnya kamu punya bentuk A kuadrat minus B kuadrat, itu kamu langsung bisa ke bentuk A min B dikali A plus B. Paham? Nah, Oke. Nah, ini harus banget dihafalin. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada bentuk pemangkatan. Jadi, di bentuk pemangkatan ini itu kan ada banyak ya, ada plus, ada minus. Nah, sebetulnya untuk plus sama minus itu perbedaannya cuman di sini. Kalau misalnya di plus, kalau misalnya dia simbolnya plus, itu semua hasil hasil pemfaktorannya itu semuanya plus. Paham? hmm, Nah, tapi kalau misalnya dia minus, itu apa namanya, hasil apa namanya, hasil perkaliannya itu dia bakalan ada plus minus tapi diawali dengan minus. Jadi dia selang-seling gitu loh. Nih, jadi sini kan ada minus, ya kan? ya. Nanti untuk selanjutnya kamu dapat plus kayak gitu. Jadi diinget-inget aja kalau misalnya dia lambangnya minus, itu kalau misalnya dia lambangnya minus itu
apa namanya, dia nanti bakalan selang-seling minus plus, tapi kalau misalnya plus dia plus semua. Nah, lalu biar kamu tuh nggak perlu menghafalkan ini, sebenarnya kita bisa pakai ini. We can use the segitiga Pascal. Have you ever heard about segitiga Pascal? No. Nah, jadi segitiga Pascal ini adalah gimana caranya kita itu apa namanya, kita itu tuh apa ya, memfaktorkan atau mengkalikan hasil, apa namanya, memfaktorkan atau memangkatkan ini hasil dari A pangkat A tambah B pangkat 3 atau berapa itu dengan cara yang cepat. Nah, segitiga Pascal tuh yang seperti ini. Like this, segitiga Pascal. Nah, you can make it the segitiga Pascal by yourself caranya. Pertama tuh kamu tulis dulu angka satu paling atas. Oke? Okay? Nah, selanjutnya segitiga Pascal tuh kan dia kan segitiga ya. Jadi kalau misalnya satu di urutan kedua kan pasti dia ada dua angka. Nah, kamu tulis juga satu-satu karena paling pinggir, pokoknya paling pinggir itu dia satu angkanya. Paham? Paham. Nah, lalu di sini kamu tulis satu-satu karena di urutan kedua, the second line itu dia ada dua huruf, ada dua angka. And then what is in the second line? Dia ada berapa angka? Dua. Ada three kan, ada three angka kan, ada three number. Nah, so Hmm. you always put one and one in the di paling pinggir, paham? Nah, tapi karena in the third line itu dia ada tiga angka, maka kita harus mengisi kekosongan yang di tengah. Caranya you just add the yang di atasnya gitu. Jadi kamu tinggal tambahin aja yang di sini. Satu tambah satu berapa? Two. Two. Okay, so again, in the fourth line, kita tulis lagi satu di pinggir, satu lagi di pinggir. Lalu untuk mengisi kekosongan di sini kan harusnya ada dua angka lagi kan? Nah, Ya. you just add the angka di atasnya. Satu tambah dua, Tiga. tiga. And then what is here? Tiga. Tiga. Nah, ini sampai seterusnya. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya saat kamu nanti ditanya, misal, berapa sih hasil dari A tambah B, dia mau dipangkatin jadi pangkat 4. Misal ya, pangkat 4. Nah, kalau misalnya pangkat 4 gimana, Miss? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pangkat 4 berarti kamu tinggal membuat segitiga Pascal sampai dia urutan sampai pangkat 4. Nah, ingat di sini dia dimulai dari pangkat 0. Pangkat 0 tuh kayak dia tuh nggak ada pangkatnya. Paham? Hmm. Kalau misalnya pangkat 2, nih kalau misalnya ini berarti pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Ini pangkat 3, berarti kalau misalnya di sini pertanyaannya pangkat 4, berarti kita harus bikin berapa line lagi? One line more. One line lagi, berarti berapa? Coba diisi. Ini kan aku taruh satu di sini, taruh satu di sini. Oke, and then what number that I have to put here? Four, six, Four, six, six, and then four. four. Okay, so and then we just add the number, each number here, one, and then blah blah blah. We just give plus because karena yang di dalam bracket itu dia plus ya, jadi kita pakai plus semua. Kita isiin dulu aja angka-angkanya. Satu, 4, habis itu bla 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 plus lagi nanti 6 bla 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 plus lagi 4 bla 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 plus lagi 1. Oke? Nah, habis itu kita tinggal apa namanya? Taruh A sama B-nya. Nah, di sini caranya kita mulai dari huruf yang mestinya variabel yang di depan. Variabel yang di depan atau angka yang di depan itu kan A kan? Iya. Oke, kita taruh A yang paling depan, A. Hmm. Pangkatnya itu dia berkebalikan sama yang B. Jadi di sini A itu paling di sini pertanyaannya dia pangkat berapa? Pangkat 4. Pangkat 4. Berarti A itu diawali dengan pangkat 4. Kamu tulis pangkat 4 di sini. B-nya itu dia pangkatnya yang paling bawah atau dia pangkat 0. Oke. Nah, setelah itu in the next term kamu sama lagi A sama B. But the problem is what is the power? The power is untuk
yang bagian A, dia kan udah maksimal banget nih 4, ya kan? Dia Yeah. tinggal turun aja satu, tapi B-nya dia naik satu. So, what is the power of A? What is the power of B in the second term? For A pangkat 3 and 3, and then? B pangkat 1. Yeah, okay. And then what is the third term? It's 6, A 8. kuadrat and Uh-uh. B kuadrat. Okay. And then the next term is? For A and then B pangkat 3. Okay. And then what is the last term? For B pangkat 4. B pangkat 4. Wait, Okay. Have you done? uh 1A pangkat 0. Ya, kalau misalnya E pangkat 0, berarti di sini we just write E pangkat 0 ya. E Oh, pangkat 0 and B pangkat 4 ya. yeah, Nah, we remember that every number that have zero power, or the power is zero, is 1. one. So, di sini untuk B pangkat nol sama A pangkat nolnya kita anggap aja hilang gitu. Paham? Jadi karena dia nol. Kok ke nol sih? Maksudnya satu. Karena the result is one. So, kamu dapetin hasil di sini tanpa menghitung apapun, kamu just use the segitiga Pascal. Kamu udah bisa dapetin A pangkat 4, ya kan? Tambah 4 A pangkat 3 B, tambah 6 A kuadrat B kuadrat, ditambah 4A B pangkat 3, ditambah B pangkat 4 gitu. Kenapa sih kita harus pakai segitiga Pascal? Why we have to use the segitiga Pascal? Because it really help us, dan gak bakalan wasting time gitu. Karena kalau misalnya kita pakai cara manual ya, gini bayangin ya, kamu mengalihkan A tambah B 4 kali, berarti kamu harus bikin bracket A plus B, A plus B, A plus B, A plus B. Imagine how long you have to find the result. Is it right? You have to you have to multiply this first, and then multiply this first, and then you have to multiply. Oh my god, it's so long. So you just use the segitiga Pascal. Get it? Yeah, but Miss, I have a question. Yeah. What if like I have another method yang diajari from my other list? Yeah. How the method? It's Can you like tell? I don't know if it's like actually correct, but itu kan pangkat 4. So my teacher said like uh A-nya itu kayak like wait. Where's so like A plus B Mm-mm. pangkat 4. My teacher said ini dikali dengan A, so it's like A4, and then because it's a plus, so it's plus in like in the equation plus semua, and then my teacher said 4 ini dikali semua, so like 4AB, and then for the last one it's just the same with the first one, jadi kayak B4 like that, but I don't know if that's Okay. correct or not. Okay. So if you see the result, is it the result same or no? My result and this result. No. No. Nah, you can use this if the power is 2. It's Oh, just for the power is 2. Kenapa sih? Karena apa ya? Karena kalau misalnya dia powernya 4, dia nggak mungkin sesederhana itu gitu. Karena kalau misalnya dia powernya 4, pasti the terms-nya atau sukunya, terms apa namanya? Plus-plusnya itu loh. Itu pasti ada banyak gitu, nggak mungkin cuma ada 3. 3 itu khusus untuk nil. If you can see here, the kalau misalnya wait. If you have the
this just A plus B kuadrat, you can use that. Hmm. Paham? Tapi kalau misalnya dia lebih dari dua, kamu nggak bisa pakai itu. Okay. Oke. Terus kalau misalnya jadi kalau misalnya kamu itu cara cepat kalau misalnya dia powernya dua ya. Kalau dia kuadrat. Tapi kalau misalnya dia pangkat tiga, pangkat empat, you have to use the segitiga Pascal. Oke? Okay. Okay. So and then don't forget if the apa namanya the variable not just A and B kan A sama B kan variabel kan. Nah kalau misalnya di depannya itu ada angka, jangan lupa kamu juga masukkan angkanya. Oke? Jadi kayak Hmm. dikaliin gitu. Sama kayak yang tadi, sama kayak yang A plus B yang tadi kamu kerjain. Intinya sama, cuman kalau misalnya dia lebih, pokoknya kamu harus menggunakan segitiga Pascal for solve the problem untuk factoring ini gitu. Oke, okay? Do you want to write it first or I want have? to write it first. Okay, I will wait. Anyway, Carissa, can you see full my screen? Full of my screen? Yeah. Nah, oke. Okay. Okay, Miss. Have you done? Yeah. Any question? No. Okay, we can continue to the next ya. Wait, I will. And then this is the last material about. Wait. Hmm. Okay, and then the next is about ini sama aja sih kayak tadi, cuman di sini itu adalah bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang sering juga digunakan in OSN gitu. Jadi ini kayak better kamu hafalkan aja sih. Nah, yang pertama itu terkait bentuk pengurangan dua variabel berpangkat. Jadi di sini kalau misal if you have two variable that have the same power gitu. Jadi kayak misalnya A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 atau A pangkat 5 dikurangi B pangkat 5 kayak gitu. Jadi powernya sama. Oke. Nah, bedanya apa sih sama yang tadi? Kalau yang tadi itu kan kalau yang tadi itu kan ini kan. Wait. Wait. Nih. Nah, kalau yang tadi itu kan pangkatnya ada di luar in outside the bracket ya powernya. Yeah. Nah, kalau yang terbaru, kalau yang ini dia itu powernya itu ada di variabelnya, bukan di bracketnya, bukan di luar bracketnya. Paham? Oh. Nah, jadi dia tuh pangkatnya tuh ada di masing-masing variabelnya gitu. Jadi kamu bisa hafalkan di sini. You just write A minus B dikalikan dengan ini. Nah, A pangkat elemen satu itu maksudnya gini. Jadi misal di sini I have A to the power of 4 minus B to the power of 4 gitu ya. Yeah. Nah, so you will have A minus B, you just write it A minus B. Terus dikalikan dengan apa? A pangkat N satu berarti berapa? Pangkat berapa? 3. Ya, pangkat 3 plus berapa lagi? A pangkat? A pangkat 2. Ya, A pangkat 2 and then B pangkat B pangkat 1. 1 karena B pangkat zeronya udah di awal sebenarnya. Udah di sampingnya A pangkat 3. Paham? Yeah. Nah, plus A to the power of 1, 1 and then B to the power of 2. 2 and then
What is the last? The last b to the power B? of 3. Yeah, B to the power of 3. Nah, so you have this expression. Paham? Um, Jadi sebenarnya kalau misalnya di apa nama ekspresi aljabar itu kalau perpangkatan itu sebenarnya cuma permainan pangkat aja kayak kayak di sini kan kayak cuman turun satu turun satu turun satu gitu kan gitu. Jadi cara ngafalin sebenarnya gampang. Oke? Ya, okay. you have to remember this too. And then kita juga ini kalau misalnya pengurangan, kalau misalnya yang penjumlahan di sini, penjumlahan dua variabel berpangkat secara umum untuk n bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya ini khusus untuk n bilangan ganjil ya. Kalau misalnya untuk khusus n bilangan ganjil itu apa namanya? Dia itu n-nya itu dia itu apa namanya? Pangkatnya ganjil itu berarti berapa sih? Kayak satu, terus tiga, habis itu Odd. ya, habis itu And five. 5. Kalau four kan dia genap ya. Ya gitu. Nah, itu juga caranya kayak gini sama kayak tadi juga pokoknya. Kamu tinggal ngikutin aja apa namanya? eh rumus-rumus ini. And then ini juga sama kayak tadi. Nah, ini juga harus banget ditahu karena ini juga sering keluar yang bentuk tiga suku kayak gini yang pangkat dua sama pangkat tiga terutama karena ini juga nanti mungkin bakalan sering keluar juga. Jadi bentuknya seperti ini dan ini harus banget dihafal. Yang pangkat tiga juga. Jadi gampang 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 aja sih. Di sini caranya itu tinggal kalau misalnya pangkat dua, kamu tinggal karena dia pangkatnya dua ya. Jadi tinggal masing-masing variabel itu dipangkatin dua ditambah nih. Jadi kan masing-masing variabel kan kayak A plus B plus C to the power of 2 ya. Jadi Mm. you just write A to the power of 2 plus B to the power of 2 plus C to the power of 2 plus karena dia pangkatnya 2 jadi tinggal tambahin 2 dikali penjumlahan dari dua suku semuanya. Jadi dua suku kan berarti kan AB terus ada BC sama AC gitu. Jadi masing-masing suku dikalikan ada dua suku. Paham? Mm. Oke, nah sama kalau misalnya yang pangkat 3 juga, cuman di sini karena dia pangkat 3 jadi di sini ada yang dia itu apa namanya masing-masing ini kayak E pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 ditambah di sini ada tambahannya nih kayak 3 dikalikan A tambah B tambah C dikalikan ini dikurangi 3 kali A B C pokoknya ini tuh tinggal di hafalin aja karena nanti tinggal milih aja oh kira-kira aku bisa pakai yang mana ya kira-kira aku bisa oh kalau misalnya nanti di soalnya ada pangkat 3 nih oh berarti aku bisa pakai ini kayak gitu paham? Mm. Do you want to write it first or how? I think I'll take a photo of it. Okay. Done. Okay. And then to the next, we I have the material check first before we jump into the real OSN question. Wait. Ini easy soal-soal easy dulu ya. Okay. Okay, so you can solve here in the screen. Can you write it in the screen because I want to see how do you solve that? Yeah. Okay. Nah, karena dia pangkatnya dua, kamu bisa pakai cara gurumu yang tadi. Coba, gimana coba? Ya, and then, Hey, X, and then, 9. ya, good job, Karisa. Okay, for the for this is good. And then let's next into the material.
about the factorization. Is it like this? Yeah, good job. Yes, that's good. Okay, how about this? Uh, if I have, you can use the segitiga Pascal ya. Wait. Okay. Mhm. Eh, Okay. eh, 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 oh.
Fabian? I want to write the answer. Okay. Mm, If I see the answer, there is something a little bit wrong. Can you can you guess where is the wrong one? I hope so. Can you guess? Can you guess the wrong one is about the Jalan kamu ada yang salah. Oh, the minus. yeah, the minus. So where's the minus that you have to place? Like this? Yeah, and then yeah, good job. Wait, harus selang-seling ya. Jadi di mana tuh yang harusnya minusnya? Kan di situ udah plus. Udah plus udah plus Uh, minus plus and then where's the minus? Ya. Oke, good job. Nah, udah paham ya berarti tentang segitiga Pascalnya. yeah, Miss. Oke, let's jump into the next. Okay, how about this? Eh, I think I already forgot about this one. ya, kalau misalnya di pemfaktoran itu, you can use the factorization like before, kayak yang tadi kamu kerjain. Jadi, tadi kan kamu ini ya, mencari dua angka yang bisa menghasilkan angka yang paling belakang. Is it true? Yeah. Nah, tapi sometimes you can find the number gitu because like this. Jadi ada beberapa pemfaktoran yang kamu itu nggak bisa pakai cara itu. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa pakai cara itu, kamu bisa menggunakan rumus ABCD. Aku tadi lupa sih mau memberikan rumus ini. Jadi kita bisa pakai rumus ABCD. Rumus ABC. Rumus ABC itu kayak gini. Jadi kalau misalnya pemfaktoran itu kan misalnya nih, misalnya you find the result itu misalnya x minus 2 sama x plus 1 gitu ya misal. Yeah. Ya. Nah, terus the square root-nya apa? Akar-akarnya apa? Hasilnya. Berarti x is X, X quadrat. no, the result kan kalau misalnya kamu udah dapat hasilnya nih, x min 2 sama x plus 1. Ini Mm-mm. sama dengan 0 ya. Nah, it means what is it means? You have you have to know about this ya, artinya. What is the meaning of this? Jadi, if you have the answer like before, jadi misalnya nih kamu mendapatkan hasil akar-akar tuh x minus 2 dikali x plus 1 sama dengan 0 ya. Biasanya ada sama dengan 0-nya, right? Yeah. Nah, it mean you have x minus 2 equal 0 or x plus 1 equal 0 gitu. Jadi kamu bisa dapetin x minus 2 equal 0 atau x plus 1 equal 0. Why? Because di sini biar dia tuh hasilnya 0, itu kan berarti salah satu perkalian ini harus 0 ya. Jadi kayak contohnya nih, misal kamu punya angka 4 dikali bla 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 sama dengan 0. Berarti what the number that I have to put here? Zero. Zero kan? Zero, right? Jadi either kamu tuh zeronya di sini or zeronya di salah satu gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu punya dua dua variabel ya, misal A multiply B
equals zero. Jadi kamu either zero-nya tuh di A or zero-nya tuh di B. Paham? Paham nggak? Nah gitu. Jadi sama kayak tadi. Jadi arti dari akar-akar ini itu seperti itu. Jadi either nolnya itu tuh di X min 2. Jadi X min 2 kalau misalnya kita udah jadiin satu bracket, we have make that into in one bracket. Itu kayak seakan-akan mereka tuh jadi satu kesatuan. Jadi satu angka gitu. Jadi ini adalah perkalian dua angka. Jadi yang pertama adalah X minus 2, and the second one is X plus 1 gitu. Jadi either zero-nya itu di X minus 2 or zero-nya itu di X plus 1 gitu. Atau bisa juga di dua-duanya, kita nggak tahu. Pokoknya intinya salah satu dari mereka itu harus nol. Makanya di sini kita menggunakan or. Paham? Ya. Gitu. Jadi artinya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kita we have here wait, we have X equals, where's the result? If X minus 2 equals 0, so we have X equals, 0, 2, if we have X minus 2 equals 0, so we have X equals, 2. yeah, X equals, so here we have a X equal 2, or we have X plus 1 equals 0, so we have X equals Minus 1. minus 1. So this is that makes the one bracket itu hasilnya 0 gitu. Jadi either X sama dengan 2, atau if we put X equals minus 1, itu we can find the result of this expression is 0. Paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Is there any question? No. Ya, I just show ini sih the meaning of X minus 2 dikali X plus 1 sama dengan 0 gitu. Jadi karena itu biasanya penting banget dipahami karena itu sering dipakai di OSN gitu. Jadi kamu gimana sih kamu tuh tahu arti ini? Jadi nggak cuman kamu tuh oh aku bisa dapetin hasil dari faktorisasi, tapi you also know about the meaning of that gitu. Paham? Paham. Oke. So kita balik lagi ya ke tadi rumus ABC. Wait. I will clear it first. Oke. So rumus ABC is, dan aku juga sedikit lupa. You can use this. Kalau misalnya kamu nggak bisa menemukan faktorisasinya, the factorization ya, kamu bisa menggunakan rumus ABC. Itu minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2. Nah, ini rumus yang harus banget dihafalkan ya. Rumus ABC ini boleh dicatat dulu. You can write it first. And then you can use this for solving this problem. Coba. How do you use this rumus, this formula to solve the problem?
Miss, I think I need a little more help. Ya, coba sampai mana ngerjainnya? Itu aku nggak ngerti gimana cara like how to Oke. gabungin the rumus with the question. Okay. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. I'm forget. Okay. So here you can see there's a B, A, and C, right? Yeah, Yeah. If you have the quadratic expression like this, you always have A x squared plus B x plus C equals 0. So the A is the coefficient of the quadratic expression, the quadratic variable, and then B is the coefficient of the variable that have power that have apa pangkatnya itu satu, powernya itu satu, and then C is the apa namanya koefisien yang dia tuh nggak punya variabel, paham? yeah. Yeah, so I will ask first what is A, what is B, and what is C here. A Okay. is The coefficient of the x pangkat, the like the variables in the question. yeah. What is the coefficient? If I just write wait, if I just write x quadrat, so in real I have one here. Is it true? Yeah, Yeah. So the coefficient is A. one. Yeah, the A is one. Understand? Yeah. Yeah. So and then what is B? B is The coefficient of the x. yeah. What is that? Two What is that? If I just have X here, so it means I have one in in front. yeah in front. So what is the coefficient? One. Yeah, one. Also, one also. So the A is one, the B is one, and what is C? One. Are you sure just one? You you have to apa ya mengikutkan the symbol in front of them. So you have minus. Minus one. Yeah, you have minus one here for C. So you just put it in the formula. Can you? So it's Like this, like this. We just say x1.2. Ini artinya kayak x1 dan x2 sama dengan minus b. So what is b? 1 ya. yeah. 1. So we just write minus 1. Okay? Plus minus akar the square root b quadrat. What is b? One. 1. So we just write it 1 quadrat. Minus what? Minus what? What I have to write here? Minus one. What is the formula? Minus 4ac Yeah, minus 4 times, times one. yeah, times 1 and then times Minus one. minus 1. Okay, so per Per two 2 times times one. times 1. Okay, so I have this and then it's equals minus 1 plus and minus the square root of One 1 minus uh minus wait, minus 4 times 1 times minus 1. So the result is four.
Ya, plus or minus? plus Plus 4 per per 2 2. Okay, so you have minus 1 plus minus root 5 5 per 2. 2. So, apa namanya? You always have to square root ya. Kamu selalu dapetin dua akar-akar. The result, right? So, you have the first one is X yang pertama, itu kamu akan mendapatkan minus 1 plus the square root of 5 per 2. And then the second is minus 1 minus akar 5 per 2. So, the result is this. Get it? Jadi, kalau misalnya ini tadi kan kalau misalnya nih normalnya itu kan misal kamu itu apa namanya? Mendapatkannya cuman X plus 1, X minus 2 sama dengan 0. So, you will get X, the first X is minus 1 or X is 2 ya. Ya. Ya, so this is kan apa ya? The number itu dia bilangannya bilangan bulat. Nah, kalau misalnya kamu tidak bisa mendapatkan bilangan bulat atau yang kamu mendapatkan expression yang sulit seperti ini, pasti akar-akarnya. Jadi tuh X di sini kita itu ngomongnya namanya akar-akar. Jadi akar-akar persamaan. Jadi kalau misalnya di OSN biar nanti kamu nggak apa namanya nggak bingung, apa sih akar-akar? Akar-akar tuh ya ini. Jadi akar-akar persamaan gitu. Jadi kamu mencari X-nya dari hasil pemfaktoran ini. Ini namanya akar-akar pemfaktoran. Jadi inget-inget ya. Nah, namanya akar-akar pemfaktoran. And then, kalau misalnya dia bilangan bulat, itu pasti kamu akan mendapatkan bilangan-bilangan bulat. Tapi kalau misalnya you have to use the ABC formula, you will get the akar-akarnya itu bentuknya seperti ini. Jadi dia itu bentuknya kayak ada akarnya, terus dia ada apa namanya? Pokoknya nggak berbentuk kayak gini lah gitu. Get it? Ya. Ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena waktunya sudah habis. No. Okay, you can take a picture first. Dan Dan okay. And then what is next? Okay, so if you want to practice by yourself, you can practice it by yourself. So the next meeting, we just go to the OSN. You just write the apa namanya? The soal, the question. Have done? what, Miss? You can solve it by yourself because after this we have like vacation or holidays for Lebaran Idul Fitri, so you can find it by yourself, and then in the next lesson we can jump into the OSN question, so Okay. you can practice it by yourself. Okay. Okay, have you done write the question? Yeah. Okay, so about this. Done. You have to use the factorization formula ya. Don't count it manually. Okay. Okay, and then how about this? Hmm. Done. Okay, and then this. Mhm. Oh.
Done. Oke. Nah, and then ini itu tadi itu ini baru soal-soal apa namanya pre-lesson ya. Jadi kayak sebelum kita masuk ke soal OSN-nya, ini cuma soal-soal pre-lesson doang. Nah, ini sebenarnya soal yang nanti mau dipakai buat latihan. You want to write it or we solve together in the next lesson? Do you want to Um, solve it by yourself or we just do it together in the next lesson? Or you just want to practice this first? I think I prefer doing it together in the next meeting. Okay, so you have to done the pre-lesson ya. Yeah. This one, the question. Okay. Okay, so in the next lesson we can jump into this question. Okay? Okay. Okay, Karisa, thank you for joining our lesson today. So first, please can you share your screen and then open the IMS website? Yeah. Okay, and then do the first task. Yeah, today, 16 March. Yeah. Do you feel what do you feel about this lesson, Karisa? Do you happy or are you happy or are you stressed or something else? Sometimes like kayak biasa-biasa aja because some of the topics I've learned and like I knew about it, but I think for now I'm more relieved because I get to know more things like the triangle stuff. It was called Segitiga Pascal. yeah, that one aku jadi mengerti itu and how to answer the pangkat-pangkat also. Yeah. Actually, the segitiga Pascal is usually used in senior high school, but if you want to join the OSN, you have to expert in that. Yeah. Oke, so apa namanya? Kalau misalnya kamu sebenarnya kalau misalnya kamu praktis apa namanya praktis latihan-latihan soal OSN ya, dan kamu apa namanya memilih untuk ikut OSN itu nanti akan membantu kamu banget di SMA karena nanti banyak banget materi-materi yang kamu pelajari saat ini itu nanti bakal kepake di SMA gitu. Jadi eh whether kamu nanti bakalan sukses di OSN apa enggak atau ya sebenarnya kita berdoanya semoga kamu bisa sukses di OSN ya. Tapi ini nanti sebenarnya semua materi ini bakalan berguna juga buat kamu gitu. Jadi nanti bakalan mempermudah kamu di next level gitu. Okay, Miss. Jadi semangat belajar OSN ya. Okay, Miss. And then the number one, selanjutnya next question. How do I do this? You just yeah, and then you click the checkbook. You have to click the button first ya. Yeah. Okay, Karisa, good job for the for our first lesson. So see you next time in our next lesson. Tapi kita akan ada libur dulu untuk libur Lebaran. Jadi kita akan berjumpa lagi di tanggal sebentar. Please buka dulu tanggalannya. 21 if I'm not wrong. No, 21 is holidays for it Idul Fitri. Oh. And we actually have the class in 23
23 in Monday. But 23 also we have the holiday for the Lebaran, so we will meet again in the next lesson in 28 Saturday. So Okay. we have uh over 1 week for holidays. Okay. So Okay. don't forget to do the task, yeah. Okay. Okay, Karisa, thank you for joining this lesson. Bye bye. Good Bye, evening. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Karisa.